Kita akan ngobrol sama Mas Torik, redaktur pelaksana dari Detik News. Halo. Apa kabar Mas Torik? Mas Torik? Baik. Gimana, sudah menemukan menu-menu yang cukup familiar di bulan puasa gitu? Aduh, jam segini jangan ngomongin menu dulu lah. Ya yang kemarin-kemarin. Makruf ya. Emang yang kita obrolin abis ini akan lebih aman daripada ngomongin Enggak sih. makanan. Enggak juga ya? Enggak sih. Enggak juga ya? Gue sih. Kita ngomong politik, kita kan ngomongin orang. Misalnya ngomong gibah. Iya Mas ya. Karena jatuh Udahlah, udahin aja ya sesi ini ya. Karena ini gibah. tendensinya lebih ke opini itu ya, atau kayak apa sih, asumsi ya. Ya. Tapi enggak sih, kan politik juga ilmu yang memang bisa dipelajari kan. Iya sih emang. Dan Ini penting lah untuk kenegaraan. Iya, berdasarkan temuan-temuan di lapangan juga gitu. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan langsung juga dari narasumbernya lah ya, dari orangnya juga gitu. Nah, ini yang mau kita bahas adalah sebetulnya ada satu Pak Jokowi maksudnya. interview bersama dengan Presiden ke-7 kita gitu. Masih seru banget ya Mas Torik mengikuti setiap apa namanya? Ya ini the real, Pak Jokowi. ini the real yang namanya CLBK. Cinta lama belum kelar. Nah, Oh belum kelar. Iya. Antara siapa sama siapa nih? ya kalau dalam konteks ini, dalam tema ini antara Pak Jokowi dengan PDIP. Bahwa setelah dalam tanda kutip mereka putus, ini kan masih saling ungkit ini kan, mantan ini kan masih saling ngata-ngatain lah kalau istilah kita zaman sekarang. Lu yang salah, lu. Pak Jokowinya enggak deh, Pak Jokowinya enggak. Lu yang salah, Pak Jokowi. Saya sudah selama ini sudah diam, sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Bisa saja, enggak ada ya, bisa saja ya. Kata Projo, bisa saja Pak Jokowi menghancurkan PDIP. Itu agak keras itu. Menghancurkan itu apa konotasi doang atau memang real? Bisa jadi real artinya? dalam konteks mungkin kalau kemarin yang sudah dibahas adalah Pak Jokowi mendirikan partai baru, lalu itu akan menyedot pemilih-pemilih PDIP ke partai baru yang digawangi oleh Pak Jokowi, itu kan bisa saja menghancurkan PDIP. Kalau beberapa orang pengamat tuh bilang suara tradisional PDIP itu tanpa kampanye, misalkan PDIP tidak kampanye di pemilu, itu angka 13% itu sudah pasti didapat. Tanpa kampanye? Tanpa kampanye pun. Nah itu katanya tradisional. Itu siapa yang bilang? Beberapa pakar lah, sudah ada beberapa berdasarkan survei. Nah waktu di pemilu 2014 kan nambah 5%. Jadi 19%-an, lalu nambah lagi jadi 20%-an di 2019. Nah, tapi bisa saja diasumsikan oleh para pendukung Jokowi, kalau Pak Jokowi membuat partai baru, ini bisa menyedot memilih PDIP yang tadi 13% nggak segitu lagi. Bisa berkurang lebih banyak lagi justru ya. Iya, kayak begitu. Tapi dengan posisi Pak Jokowi sekarang masih relevankah itu angka yang berubah itu segitu? Kalau masih hangat begini sih masih relevan menurut saya. Ya? Walaupun kita perlu survei lagi ya. Iya. Kita perlu data empirik lagi, data opini persepsi publik terbaru. Tapi kalau melihat belum lama soalnya Pak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan kan, angka ini sepertinya masih pengaruhnya beliau, influence beliau itu masih besar lah. Dan itu bisa dilihat juga dari hasil Pilpres 2024 kemarin. Mana calon PDIP yang kalau menurut PDIP tidak didukung oleh Jokowi itu terjun bebas ke, kalau Mas Ganjar kemarin sendiri yang bilang angkanya apa ya kata dia ya, angka saya itu sudah ya rendah lah. Mas Ganjar pun udah bisa bercanda soal capaian di Pilpres pokoknya itu. Udah embrace dia ya, udah berdamai dengan fakta itu ya. Tapi kalau dengan sindiran-sindiran dari PDIP saat ini ke Pak Jokowi, itu artinya PDIP cukup inferior sama Pak Jokowi apa gimana? Nah ini menarik kalau pakai teori psikologi ya. Cuman kalau kita runut ini kan hubungan mereka makin panas setelah pemecatan Pak Jokowi di Desember. Ya, saat Pak Jokowi resmi dipecat, Mas Gibran dan Mas Bobi Nasution sekaligus. Tidak lama setelah dari itu, Mas Hasto jadi tersangka KPK. Nah, lalu PDIP menarasikan bahwa ini terkait intervensi, upaya untuk melemahkan PDIP jelang Kongres. Dan lalu narasinya yang terbaru yang ditanggapi oleh Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi pernah mengirim utusan agar tidak dipecat, lalu agar mengganti sekjen. Lalu Pak Jokowi menanggapi bahwa kesabaran ada batasnya, kurang lebih itu. Nah, Itu fitnah tuh jatuhnya. kalau bagi Pak Jokowi itu, karena
tapi memang selama ini PDIP pun membuatnya narasi tanpa ada bukti konkret lah ya, legal formal di atas kertas gitu kan. Misalkan seperti tuduhan utusan ini kan belum dijelaskan siapa utusannya. Kalau emang itu perlu dibuka, ya dibuka aja. Kan enggak. Lalu kemarin beberapa waktu lalu katanya ada bukti 23 video. Terkait korupsi pemerintahan segala macam. Sampai sekarang belum ada, masih omon-omon aja ya. Iya, apakah kita harus mencari di situs yang di ban oleh pemerintah? Itu kan belum ada. Nah, secara narasi mungkin orang bisa setuju bahwa misalkan PDIP menarasikan bahwa Pak Jokowi melemahkan demokrasi dengan penurunan indeks demokrasi kita. Tapi kan secara pembuktian legal formal ini sulit. Nah, ini yang menyulitkan posisi PDIP juga. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini, bahwa Pak Jokowi masih bisa dipercaya oleh sebagian pendukungnya karena ini tidak ada tuduhan yang jelasnya, hanya narasi politik aja. Cuma sebatas tudingan aja tanpa ada bukti. Iya, jadinya seperti itu yang terlihat di publik. Atau masih disimpan buktinya? Ya mau sampai kapan, mau buat apa? Apa kira-kira? Ya Pak Jokowi sudah 2 kali jadi capres, nggak bisa maju lagi. Ya kalau memang ini ada senjata, mungkin ya mau menghalangi Mas Gibran mungkin kalau nanti mau 2029. Iya. Oke. Tapi sebetulnya di internalnya PDIP sendiri tuh apakah ada kubu yang memang memusuhi gitu dalam tanda kutip ya, atau ada juga yang memang sebetulnya juga merindukan sosok Jokowi ini karena kan cukup lama perjalanannya juga. Ya kalau kita dengar bisik-bisik, ngutip-ngutip pundit politik, memang ada 2 kubu besar di PDIP. Kubu utama tetap Bu Mega, lalu ada kubu Putra, lalu ada kubu Putri. Selama ini kubu Putra ini yang agak keras bersuara soal Pak Jokowi. Sementara kubu Putri kayaknya sudah move on lah. Ya udahlah, kan kondisi sudah begini, ya sekarang yang terbentuk komposisi seperti ini, ya kita coba sesuaikan diri. Tapi yang Putra ini sepertinya masih keras. Ini terlihat dari masih berusaha untuk idealis gitu ya. Dan Mas Hasto ini bagian dari kubu Putra. Oke. Dan bawahan dan teman-teman yang masih keras terhadap Pak Jokowi. Nah, ini kemungkinan suasana ini, perbedaan ini akan terbawa hingga Kongres PDIP April 2025 ini. Nah, ini kan prediksi-prediksinya salah satunya adalah Jokowi juga akan ikut campur dalam Kongres ini untuk yang paling Kongres PDIP. Ya naruh proksi-proksi ataupun menempatkan orang-orang yang paling enggak yang ramah kepada beliau lah sebagai sekjen PDIP selanjutnya. Nanti kita lihat aja April. Siapa aja Mas nama-namanya Mas? Yang proksi-proksinya Pak Jokowi. Ini kan prediksi belum prediksi. Para pakar ya pundit ya. Tapi agendanya apa? Kan semua itu segala sesuatu di spill di Detik Sore biasanya. Ya dari pengamatan gitu masyarakat. Kita kan hanya mengutip. Kutipannya belum jelas ya. Apa memang apa saja sebetulnya agendanya nanti di Kongres? Kalau Kongres pemilihan ketua umum lagi biasanya sih. Tapi kalau selama ini selalu Bu Megawati. Masih boleh Pak Jokowi turun? Enggak boleh. Pak Jokowi sudah dipecat, tidak bisa. Hanya sebagai proksi saja kan. Orang bayangan. Ya. Tapi Mas, soal Hasto mau nggak mau harus kita bawa lagi ke dalam obrolan ini gitu. Seberapa apa yang membuat PDIP kerap menyindir Pak Jokowi? Apakah ada hubungannya dengan bagaimana nanti kasus Hasto akan bergulir atau kayak gimana? Dugaan-dugaan ke sana ada. Karena bagi PDIP ini kan ini intervensi bagi PDIP ya, tuduhan PDIP adalah intervensi Jokowi. Karena memang ingin menyingkirkan dan ingin mengganti sekjen, ya kan. Tuduhan terakhirnya kan itu kan, bahwa Pak Jokowi sempat mengirim utusan. Dengan terus keras mengkritik ini, bisa jadi PDIP pun ingin menarasikan bahwa kasus Pak Hasto ini politis belaka. Karena dia kerap mengkritisi, bersuara keras Pak Jokowi, lalu dia ditangkap dan ditahan. Jadi kayak tahanan politik gitu ya. Ingin dipersepsikan seperti itu. Inginnya. Tapi kita ingat bahwa kasusnya kasus suap, dugaan suap. Dugaan suap dan perintangan penyidikan. Nah, itu aja yang harus dibedakan. Ingin dipersepsikan bahwa ini karena politik Jokowi, tapi yang perlu kita ingat bahwa inilah kasus suap dan ini tipikor kenanya tentang penyidikan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau persepsinya ini, ini karena Jokowi, mungkin harapannya opini publik akan ke Mas Hasto, lalu bisa
mungkin ada harapan untuk mempengaruhi persidangan. Masih mungkin nggak sih PDIP kembali merebut suara di tengah Pak Jokowi yang cukup militan gitu saat ini di lapangan? Apa yang jadi kunci, Mas Torik? Positioning PDIP harus jelas dulu. Kalau memang dia memang oposisi, ya di Kongres nanti akan declare bahwa mereka tidak akan bergabung terhadap pemerintahan, gitu kan. Kalau sekarang kan orang melihat posisi Pak Sasto dan teman-teman keras terhadap Pak Jokowi, yang bisa juga dikaitkan dengan keras terhadap Pak Prabowo, karena hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dekat. Cuma di retret kemarin Mbak Puan berfoto-foto bersama Pak Prabowo. Kan sulit juga. Padahal kalau nanti PDIP sebagai oposisi, maka yang akan sangat mempengaruhi opini publik adalah performa pemerintah. Kalau performa pemerintah bagus, ya oposisi jelas akan akan turun pamornya. Tapi kalau performa pemerintah jelek, oposisi akan naik. Misalkan Darantara aja, yang sekarang lagi ditunggu orang, kan ternyata nggak sesuai harapan. Nah, PDIP akan dengan gampang bisa menggoreng kondisi agar dapat persepsi positif dari publik. Jadi PDIP nggak akan dapetin perhatian publik selama dia masih ada di katakanlah dua kaki gitu ya? Kurang lebihnya akan seperti itu. Dan itu nanti akan dibuktikan di Kongres mestinya? Iya, harusnya ada sikap tegas di Kongres nanti, 2025. Sudah ada belum sih Mas jadwal pastinya Kongres? Tanggalnya belum ada, baru April Masih aja. April aja ya? April aja. Pokoknya abis lebaran aja lah. Kayaknya sebetulnya cukup, ini nggak sih, terkesan. Habis lebaran banyak orang kawin, mungkin gedung banyak. Enggak, udah dijadwalkan lama sih kalau Kongresnya. Iya. Tapi banyak pergerakan nih berarti nanti pas lebaran nih, momen Idul Fitri nih berarti ya kayaknya ya. Oh iya, hampers banyak kali ya. Kiriman dari siapa ke siapa, jadiin konten. Iya, pas gitu dibuka ya. kan. Iya, banteng ternyata gitu misalnya. Oh, ini pesan Sirupnya merah nih ya, Iya. gitu. Banyak pergerakan nih nanti berarti. Mas. Bisa jadi Pak Jokowi itu kan terkenal sebagai orang yang lebih memilih diam saat dikritik ya. Kebanyakan begitu ya. Jadi kalau saat beliau sudah ngasih gestur atau pernyataan yang bisa kita bilang keras ya untuk kelas beliau ya. Bahwa sabar itu ada batas ya, bisa jadi itu ngomong sambil bergerak. Orang-orang sudah bergerak, bisa jadi ya. Asumsikan seperti itu. Tapi sepertinya PDIP tidak gentar ya? Enggak, PDIP dari dulu juga militan juga. Memang belum pernah menghadapi kalau Kasus dalam semacam ini ya? politisi yang secanggih Jokowi lah. Even sama Pak SBY pun waktu itu tidak kayak gini ya? Enggak. Head to headnya tuh enggak Ya itu dramatis itu ini sedang gitu. dispekulasikan siapa yang lebih tidak disukai oleh Bu Megawati, Pak SBY, Jokowi atau Oh ya, debat kusir di ini ya, di pandit-pandit politik ya. Iya. Oke. Apa kemungkinan kemungkinan besar yang mungkin terjadi gitu, Mas? Tergantung. Di perseteruan ini. Pak Jokowi bisa bikin partai baru, benar-benar bikin partai seperti BK itu. Dan mungkin head to head benar dengan PDIP, ngambil positioningnya. Itu sangat mungkin. Atau menggedekan partai yang sudah ada. Misalkan Pak Jokowi gabung dengan PSI, misalkan ya. Itu kan PDIP under 20 katanya kan. Kalau Pak Jokowi gabung jadi dewasa ya PSI-nya kan. Jadi Nambah umurnya soalnya. Dan ini sangat head to head dengan PDIP, pemilihnya. Itu langkah yang paling elegan lah yang bisa diambil. Atau itu tadi, Pak Jokowi ikut dalam tanda kutip bermain di Kongres PDIP ini untuk menempatkan orang-orang yang ya paling nggak ramah pada dia. Menarik untuk melihat siapa saja nanti tamu yang akan datang ke rumah Pak Jokowi di Solo ketika Lebaran ya. Oh ya, Termasuk juga nanti yang ke Open Hambalang house juga. biasanya ya. Termasuk juga yang dijamu Bu Mega juga di Toko Umar gitu. Betul. Sibuk lah pokoknya Detik News. Iya, nggak Lebaran gitu. Ya lebaran politik ya. Lebaran tapi tetap cek handphone juga ya. Oke deh, terima kasih banyak Mas Torik. Siap. Sudah mampir kembali memberikan pelajaran politik buat kita. Betul. Terima kasih. Kita tunggu update terbarunya juga ya. Baik.